Selamat datang di channel kami, di mana kita akan membahas fakta-fakta sejarah yang sering terlupakan atau bahkan sengaja dipolitisasi. Kali ini, kita akan mengupas tuntas peran Kostrad dalam peristiwa G30S. Benarkah Kostrad tidak strategis dan tidak memiliki pasukan saat itu? Simak sampai habis. Narasi bahwa Kostrad tidak strategis saat G30S perlu kita tinjau ulang. Kostrad, atau Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, dibentuk pada tahun 1961 sebagai pasukan cadangan strategis TNI AD. Tugas utama Kostrad adalah sebagai pasukan cadangan strategis yang siap dikerahkan untuk operasi militer besar, baik di dalam maupun luar negeri, dan memiliki akses ke beberapa satuan elit. Kostrad dirancang untuk menjadi pasukan yang mobile dan siap tempur, dengan kemampuan untuk merespons situasi darurat. Kostrad terdiri dari beberapa satuan tempur, termasuk infanteri, artileri, dan pasukan pendukung lainnya. Meskipun tidak sebesar atau sekuat Komando Daerah Militer, atau Kodam, yang tersebar di seluruh Indonesia, Kostrad memiliki pasukan yang terlatih dan siap digerakkan. Saat G30S terjadi, Panglima Kostrad adalah Mayor Jenderal Soeharto. Posisi ini memberinya kendali langsung atas pasukan Kostrad, yang menjadi kunci dalam responsnya terhadap peristiwa G30S. Berbeda dengan Kodam, atau Komando Daerah Militer, yang memiliki otoritas langsung atas pasukan di wilayahnya, Kostrad memang bukan kekuatan utama dengan pasukan tetap dalam jumlah besar, tetapi tetap memiliki akses dan pengaruh yang luas di dalam struktur militer. Klaim bahwa Kostrad tidak memiliki pasukan atau tidak strategis saat G30S tidak sepenuhnya akurat. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. 1. Kostrad memiliki pasukan yang signifikan. Meskipun Kostrad bukanlah komando terbesar dalam struktur Angkatan Darat, ia memiliki pasukan yang cukup untuk melaksanakan operasi militer. Pasukan Kostrad terdiri dari unit-unit tempur yang terlatih dan siap digerakkan. Kostrad juga memiliki akses ke logistik dan dukungan operasional, yang membuatnya mampu bertindak cepat dalam situasi darurat. 2. Posisi strategis Kostrad. Kostrad dirancang sebagai pasukan cadangan strategis, yang berarti ia memiliki peran khusus dalam merespons krisis atau ancaman yang membutuhkan tindakan cepat. Ini membuat Kostrad secara inheren strategis, terutama dalam situasi seperti G30S. Sebagai Panglima Kostrad, Soeharto memiliki kendali langsung atas pasukan ini, yang memberinya kemampuan untuk mengambil inisiatif dalam merespons peristiwa G30S. 3. Peran Kostrad dalam G30S. Setelah penculikan 6 jenderal pada 1 Oktober 1965, Soeharto menggunakan pasukan Kostrad untuk mengambil alih kendali situasi. Ia menggerakkan pasukan Kostrad untuk mengamankan Jakarta, termasuk merebut kembali Halim Perdana Kusuma, basis operasi G30S. Kostrad juga memainkan peran kunci dalam mengkoordinasikan operasi militer untuk menangkap para pelaku G30S dan membersihkan unsur-unsur yang dianggap terlibat dalam kudeta. Meski ada klaim bahwa Kostrad tidak memiliki pasukan tetap, kenyataannya Kostrad tetap memiliki pengaruh dan akses ke pasukan yang cukup untuk mengamankan Jakarta pasca G30S. 1. Batalion 328 Kujang Siliwangi dari Divisi Siliwangi, yang ditempatkan di bawah kendali Kostrad dan merupakan salah satu unit yang bisa segera digerakkan. 2. Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RKAD, yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo, berada dalam koordinasi dengan Kostrad, dan kemudian menjadi kekuatan utama dalam menumpas G30S serta penyerangan ke markas-markas PKI. 3. Batalion Kavaleri 7 juga berada di bawah pengaruh Soeharto dan digunakan dalam pengamanan Jakarta pasca G30S. 4. Dukungan dari Kodam Jaya. Meskipun secara struktural bukan bagian dari Kostrad, Soeharto mampu membangun komunikasi dengan Komando Daerah Militer Jaya, Jakarta, untuk memperkuat posisinya. Jadi, meskipun Kostrad bukan kekuatan utama dengan jumlah pasukan sebanyak Kodam atau unit lain di Angkatan Darat, Soeharto tetap bisa mengerahkan kekuatan yang cukup untuk mengambil alih situasi di Jakarta.
Argumen bahwa Kostrad tidak strategis saat peristiwa G30S kurang tepat karena beberapa alasan berikut. 1. Kostrad bermarkas di Jakarta. Berbeda dengan Kodam lain yang tersebar di berbagai daerah, markas besar Kostrad berada di ibu kota, yang merupakan pusat kekuasaan politik dan militer. Ini memberi Soeharto keuntungan dalam merespons situasi dengan cepat tanpa harus menunggu instruksi dari pimpinan yang lebih tinggi. 2. Kostrad tidak menjadi sasaran G30S. Mayoritas target G30S adalah perwira tinggi Angkatan Darat di luar Kostrad, seperti Jenderal Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat, dan jenderal-jenderal dari Staf Umum Angkatan Darat. Dengan tidak adanya intervensi langsung terhadap Kostrad, Soeharto bisa bergerak lebih leluasa dibandingkan unit militer lainnya, yang sedang kehilangan pemimpinnya. Sementara itu, Pangdam Jaya saat itu, Maijen Umar Wirahadikusuma, bersikap lebih pasif dan tidak langsung mengambil tindakan, sehingga memberi peluang bagi Soeharto untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Jakarta. 3. Soeharto memanfaatkan pasukan yang tersedia. Dalam waktu singkat, Soeharto mengerahkan pasukan di bawah pengaruhnya, termasuk Rekad dan unsur-unsur lain dari Kostrad, untuk merebut kembali kendali ibu kota dari pasukan yang terlibat dalam G30S. Kostrad juga memiliki hubungan erat dengan batalion-batalion dari Divisi Siliwangi, yang dikenal sebagai unit militer anti-komunis yang kemudian mendukung tindakan Soeharto. Kecepatan aksinya menunjukkan bahwa meskipun Kostrad bukan pasukan terbesar, ia tetap memiliki kapasitas untuk bertindak secara efektif. Selain faktor militer, ada juga aspek politik dan psikologis yang membuat Kostrad menjadi strategis. 1. Hubungan Soeharto dengan elit militer. Sebagai perwira yang memiliki pengalaman tempur dalam berbagai operasi militer, Soeharto memiliki jaringan luas di dalam Angkatan Darat, yang memudahkannya untuk memperoleh dukungan. 2. Koneksi dengan Amerika Serikat. Berdasarkan berbagai penelitian sejarah, Amerika Serikat telah menunjukkan kekhawatiran terhadap pengaruh PKI, dan diduga memiliki hubungan dengan beberapa perwira TNI AD, termasuk Soeharto, dalam menghadapi gerakan komunis. 3. Pengaruh ekonomi dan bisnis. Soeharto juga memiliki hubungan dengan kelompok bisnis dan birokrasi yang ingin mengurangi pengaruh komunisme dalam ekonomi nasional. Semua faktor ini membuat Soeharto memiliki legitimasi dan kapasitas untuk mengambil alih kekuasaan dengan cepat. Lalu, mengapa muncul persepsi bahwa Kostrad tidak strategis? Beberapa faktor mungkin menyebabkan munculnya persepsi bahwa Kostrad tidak strategis atau tidak memiliki pasukan yang signifikan. 1. Perbandingan dengan Kodam. Kostrad tidak sebesar atau sekuat Kodam, yang memiliki wilayah operasi dan pasukan yang lebih luas. Ini mungkin menimbulkan kesan bahwa Kostrad kurang penting. Namun, peran Kostrad berbeda dari Kodam. Kostrad dirancang untuk operasi khusus dan respons cepat, bukan untuk mengontrol wilayah secara permanen. 2. Minimnya informasi publik. Pada masa Orde Baru, informasi tentang peran Kostrad dalam G30S mungkin sengaja dibatasi atau dipolitisasi untuk memperkuat narasi bahwa Soeharto adalah penyelamat bangsa. Ini bisa menyebabkan kurangnya pemahaman publik tentang peran sebenarnya Kostrad. 3. Fokus pada peran Soeharto. Narasi sejarah seringkali lebih fokus pada peran Soeharto sebagai individu, bukan pada institusi Kostrad secara keseluruhan. Ini mungkin menciptakan kesan bahwa Kostrad sendiri tidak memiliki peran signifikan. Jadi, benarkah Kostrad tidak strategis dan tidak memiliki pasukan saat G30S? Jawabannya adalah tidak. Kostrad adalah pasukan yang strategis dan memiliki pasukan yang cukup untuk melaksanakan operasi militer. Sebagai pasukan cadangan strategis, Kostrad dirancang untuk merespons situasi darurat, dan inisiatif Soeharto sebagai Panglima Kostrad membuktikan efektivitasnya dalam mengendalikan krisis G30S. Dengan akses ke pasukan tempur, lokasi strategis di Jakarta, dan koneksi kuat dengan elit militer dan politik, Soeharto mampu mengambil alih komando dengan cepat setelah G30S, dan memanfaatkan keadaan untuk mengamankan kekuasaannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan analisis ini? Jangan lupa like, share dan subscribe untuk konten-konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.